Saat petugas lalu lintas meminta keterangan lebih lanjut tentang kondisi Fredrik melaporkan bahwa dia mengalami masalah mesin dan sebelum hilang kontak, dia menambahkan informasi melalui radio dan juga merupakan kata-kata terakhir dari Fredrik, yaitu benda itu melayang dan itu bukan pesawat. Halo Mers-Mersku, kembali lagi bersama aku Devi. Apa kabar kalian semua? Aku harap semuanya sehat-sehat aja dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini aku akan menemani kalian dengan sebuah cerita kasus hilangnya pilot muda yang bernama Fredrik Valentin yang dikait-kaitkan dengan UFO. Ya benar, UFO atau yang biasa disebut sebagai pesawat alien atau pesawat makhluk luar angkasa. Fredrik sendiri dikabarkan menghilang di tahun 1978 saat ia sedang mengendarai pesawat Cessna 182L yang teregistrasi dengan nama VHDSC. Sebenarnya siapa sih Fredrik Valentin ini dan juga bagaimana kronologi hilangnya dia serta teori-teori apa yang mengikuti dari kasus ini? Kita akan langsung masuk saja ke latar belakang siapa Fredrik Valentin. Fredrik Valentin lahir pada tanggal 9 Juni 1958 dan memiliki ketertarikan yang besar kepada dunia penerbangan sejak kecil. Ketika dia berusia 20 tahun di tahun 1978, dia sudah memiliki pengalaman jam terbang sebanyak 150 jam terbang dan memiliki rating instrumen kelas 4. Dia juga mendapatkan izin untuk terbang di malam hari dengan catatan cuaca saat itu sedang cerah. Dikabarkan dia juga pernah 2 kali mendaftar ke Royal Australian Air Force atau RAAF, tetapi tidak lolos karena pendidikan dan jam terbangnya yang masih kurang. Fredrik juga merupakan anggota Air Training Corps dan memiliki impian untuk menjadi pilot di pesawat komersil. Tetapi sayangnya dia memiliki catatan penerbangan yang kurang baik. Dia dikabarkan sempat gagal 2 kali dari 5 ujian untuk mendapatkan izin penerbangan pesawat komersil dan dia juga gagal dalam 3 kali subjek untuk izin penerbangan komersil. Fredrik juga pernah mendapatkan peringatan saat menerbangkan pesawat karena dia pernah menyimpang ke zona aman di Sydney. Dan dia juga diketahui secara sengaja 2 kali terbang ke arah awan. Selain itu, dari cerita ayah Fredrik sendiri sangat percaya dengan kehadiran UFO atau Unidentified Flying Object dan ia khawatir akan suatu saat diserang oleh mereka ketika dia sedang mengemudikan pesawatnya. Kita akan masuk ke kronologi menghilangnya Fredrik Valentin. 21 Oktober 1978 pukul 18:19 waktu setempat, Fredrik Valentin melakukan konfirmasi ke unit pelayanan penerbangan Melbourne bahwa dia akan melakukan penerbangan seorang diri. Dari laporan tersebut diketahui bahwa tujuan penerbangannya adalah dari Melbourne ke King Island menggunakan pesawat Cessna 182L yang teregistrasi dengan nama VHDSC. Pihak unit pelayanan penerbangan mengizinkan penerbangan tersebut dilakukan karena pada saat itu Fredrik dianggap kompeten untuk melakukan perjalanan tersebut. Terlebih lagi, perjalanan tersebut merupakan penerbangan yang singkat yang dapat ditempuh dalam waktu hanya kurang dari 1 jam saja. Setelah mendapatkan izin, Fredrik lalu langsung mengendarai pesawatnya dan bersiap untuk berangkat. Di awal perjalanan terasa aman-aman saja dan tidak ada kendala. Hingga pada pukul 19:06, Fredrik menghubungi unit kontrol lalu lintas udara Melbourne untuk melaporkan bahwa dia melihat sebuah pesawat tak dikenal mengikutinya di ketinggian 4.500 kaki atau 1.400 meter. Dalam laporan tersebut ia mengatakan jarak pesawat yang ia kemudikan dengan pesawat tersebut kira-kira sejauh 300 meter dan ia juga menambahkan bahwa pesawat asing itu memiliki 4 lampu hijau yang sangat terang. Setelah mendapatkan laporan tersebut, petugas yang bertugas saat itu langsung mengecek radar yang dia miliki dan dia mengatakan kalau dalam radarnya tidak ada pesawat yang terbang pada tingkat itu. 3 menit kemudian, Fredrik menginformasikan pesawat yang sama semakin mendekat dan dia mengatakan kalau pesawat itu telah melewatinya sekitar 1.000 kaki atau 300 meter di atas kepalanya dan bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan tiba-tiba menghilang sehingga dia tidak dapat memastikan jenis pesawat tersebut. Tidak lama setelah itu, Fredrik kemudian melaporkan lagi pesawat yang sama mendekatinya dari arah timur. Dan dia juga mengatakan dalam laporan itu kalau pilot yang sedang berada dalam pesawat tersebut seperti sengaja mempermainkannya. Dia juga menambahkan kalau pesawat itu seolah-olah mengorbit di atas kepalanya dan memiliki permukaan logam mengkilap dan lampu hijau terang di atasnya. Saat petugas lalu lintas meminta keterangan lebih lanjut tentang kondisi Fredrik melaporkan bahwa dia mengalami masalah mesin dan sebelum hilang kontak, dia menambahkan informasi
melalui radio dan juga merupakan kata-kata terakhir dari Fredrik, yaitu benda itu melayang dan itu bukan pesawat. Transmisinya kemudian terganggu oleh suara tidak dikenal yang digambarkan oleh petugas yang bertugas saat itu sebagai suara gesekan logam. Sejak saat itu, Fredrik dan pesawat CSA 182L dengan registrasi nomor VHDSJ menghilang dari radar dan tidak pernah ditemukan sampai detik ini. Berbekal laporan terakhir yang diberikan oleh Fredrik, penyelidikan dilakukan di laut dan udara di sekitar posisi terakhir sebelum pesawat Fredrik menghilang. Sebuah pesawat RAAF, Lockheed P-3 Orion dan 8 pesawat sipil dikerahkan untuk pencarian Fredrik. Bahkan pencarian ini diperlebar hingga 1000 mil persegi dari area titik terakhir pesawat terdeteksi, tetapi tim pencari tidak berhasil menemukan apapun. Total selama 4 hari pencarian, tim pencari tidak dapat menemukan bangkai pesawat, serpihan, pelampung atau barang-barang pecahan lainnya dari pesawat tersebut baik di darat maupun di laut. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menghentikan pencarian pada tanggal 25 Oktober 1978. 5 tahun setelah kejadian pesawat Fredrik menghilang, tiba-tiba Biro Investigasi Keselamatan Udara menerima laporan tentang penemuan tutup penutup mesin pesawat yang terdampar di Pulau Flinders. Penyelidikan dilakukan dan Biro Investigasi Keamanan Udara Australia menyatakan bahwa bagian tersebut diidentifikasikan sebagai bagian dari pesawat CSA 182L dengan nomor seri yang dikemudikan oleh Fredrik. Kemudian di bulan Juli 1983, Biro Investigasi Keselamatan Udara menghubungi pihak Royal Australian Navy Research Laboratory atau RANRL tentang apakah ada kemungkinan bahwa penutup tersebut benar-benar dapat berada di Pulau Flinders jika melihat dari catatan radar penerbangan Fredrik. Tetapi tidak ada kabar lanjutan dan tidak diketahui tentang hasil dari diskusi tersebut. Beberapa orang menduga bahwa penutup pesawat ini sebenarnya bukan milik Fredrik karena diketahui pesawat serupa lainnya telah kehilangan bagian yang sama di area yang sama yaitu Pulau Flinders pada awal 1980-an. Dan menurut catatan yang ada, tutup tersebut berasal dari pesawat yang telah dicat ulang, sedangkan pesawat yang dikemudikan Fredrik tidak pernah dicat ulang. Nah, itulah tadi kronologi tentang hilangnya Fredrik yang sampai saat ini masih menjadi misteri dan menimbulkan pertanyaan baik tentang laporan yang dia berikan tentang keberadaan pesawat asing yang memancarkan 4 lampu terang berwarna hijau yang bahkan tidak dapat terdeteksi oleh radar, dan juga bahkan selama 4 hari pencarian, tim pencari tidak dapat menemukan bangkai apapun. Dan apakah sebenarnya bagian tutup mesin yang tiba-tiba muncul setelah 5 tahun kejadian itu berlalu benar-benar tutup milik pesawat Fredrik ataukah milik pesawat yang lain? Kalau memang itu milik pesawat yang lain, maka di mana sebenarnya keberadaan Fredrik? Lalu apa yang sebenarnya terjadi sehingga Fredrik seolah-olah menghilang di telan bumi dan tidak dapat ditemukan sedikit bagian pun dari apa yang dibawa Fredrik pada penerbangan malam hari itu? Kita akan membahas beberapa teori yang dipercayai beberapa orang tentang kejadian sesungguhnya yang terjadi di malam hari itu. Teori yang pertama ini adalah teori yang paling dipercaya banyak orang, yaitu Fredrik diculik UFO. Teori ini sendiri muncul dikarenakan laporan Fredrik sebelum dia menghilang yang mengatakan ia melihat sebuah pesawat yang terlihat asing dan memiliki 4 lampu hijau yang sangat terang. Ahli ufologi berspekulasi bahwa pesawat Fredrik kemungkinan besar telah dihancurkan oleh UFO, yaitu pesawat yang diyakini dikemudikan oleh makhluk asing, atau kemungkinan lain adalah Fredrik dan pesawatnya diculik untuk dijadikan objek penelitian makhluk asing tersebut. Teori ini didukung dari kesaksian seorang petani di Cape Otway, yaitu sebuah daerah dari sepanjang tepi jalur penerbangan Fredrik. Dia mengatakan pada waktu sekitar kejadian, dia sempat melihat sebuah benda terbang melayang di atas tanah miliknya. Objek itu kira-kira berdiameter 30 meter dan tampak memiliki sebuah pesawat kecil yang menempel di sisinya. Menurut petani tersebut, pesawat kecil yang terpasang itu terlihat mengalami kebocoran minyak karena pesawat tersebut mengeluarkan cairan dan juga sedikit kepulan asap hitam. Karena terganggu dengan pemandangan tersebut, akhirnya dia berinisiatif untuk menuliskan nomor ekor pesawat kecil tersebut ke salah satu traktor miliknya dengan tujuan agar dia nanti tidak lupa akan kejadian tersebut. Keesokan harinya ketika muncul berita hilangnya Fredrik, petani tersebut berinisiatif untuk melihat nomor pesawat yang tertulis di traktornya. Dan ketika ia lihat, ternyata nomor pesawat yang ditulis di traktornya sesuai dengan nomor pesawat Cessna yang dikemudikan oleh Fredrik pada
malam hari itu. Selain cerita tersebut, ada juga cerita tentang foto yang diambil oleh tukang ledeng Roy Manifold pada hari hilangnya Fredrik. Foto itu kemudian diteliti oleh kelompok yang berfokus untuk meneliti UFO, yaitu Ground Source Watch yang berbasis di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat, dan mereka mengklaim bahwa foto tersebut menunjukkan objek yang bergerak cepat keluar dari air dekat mercusuar KP Otway. Salah satu anggota mereka yaitu Jerome Clark meyakini foto tersebut adalah foto objek tak dikenal dengan ukuran sedang dan tampak dikelilingi oleh uap atau residu pembuangan yang berbentuk seperti awan. Kalau menurut kalian gimana tentang foto ini? Apakah kalian bisa melihat dengan jelas objek terbang yang dikatakan oleh Ground Source Watch? Coba kalian komen di bawah ya teman-teman. Selain dua cerita spesifik di atas, sebenarnya juga ada beberapa orang yang melaporkan melihat sebuah benda dengan lampu hijau yang bergerak tidak beraturan di langit. Selain itu, kepolisian Melbourne juga sempat menerima laporan tentang sebuah pesawat yang mendarat misterius tidak jauh dari Cape Otway pada waktu yang sama ketika Fredrik menghilang. Kalau menurut kalian sendiri, apakah ada kemungkinan Fredrik diculik oleh UFO? Lalu tentang pendaratan misterius yang di sekitar Cape Otway itu sebenarnya kira-kira pesawat apa ya? Coba kalian komen di bawah dan kita akan diskusikan bareng-bareng. Kita akan langsung lanjut ke teori yang kedua. Teori ini mempercayai bahwa kejadian yang sebenarnya terjadi pada malam hari itu adalah kecelakaan. Dipercaya pada malam hari itu, Fredrik karena entah sesuatu hal tiba-tiba merasa bingung dan terbang terbalik. Dikarenakan ia terbang terbalik, maka lampu yang dilihat dan dikatakan pada laporannya sebagai lampu pesawat lain sebenarnya adalah lampu pesawatnya sendiri yang dipantulkan oleh air laut. Dan entah mungkin karena dia panik melihat cahaya tersebut, akhirnya dia secara tidak sengaja menabrakkan diri ke dalam laut. Tapi sayangnya teori ini dibantah oleh pihak penerbangan karena model chassis-nya yang dikemudikan oleh Fredrik tidak dapat terbang terbalik karena pesawat tersebut memiliki sistem bahan bakar umpan gravitasi yang berarti mesin pesawat tersebut akan langsung mati jika pesawat terbang terbalik. Teori lainnya disampaikan oleh astronom dan pensiunan pilot Angkatan Udara Amerika Serikat yaitu James McGahan dan penyelidik paranormal Joy Michael pada tahun 2013. Setelah mereka melihat data transkrip radio dan juga data penyelidikan penerbangan, mereka beranggapan bahwa saat itu Fredrik sedang mengalami ilusi cakrawala miring dan mereka memperkirakan bahwa itu merupakan ilusi pertama yang dialami oleh Fredrik sehingga dia panik dan secara tidak sengaja melakukan graveyard spiral, yaitu jenis spiral penerbangan yang sangat berbahaya dan biasanya dilakukan secara tidak sengaja oleh pilot yang tidak terlatih atau tidak mahir terbang dalam IMC atau Instrument Meteorological Condition. Mereka juga mengatakan spiral yang mematikan ini akan menurunkan aliran bahan bakar dan menghasilkan suara gesekan logam kasar seperti yang dilaporkan oleh petugas yang bertugas pada malam hari itu. Pesawat yang diduga hilang kendali karena spiral ini kemudian menabrakkan diri ke dalam laut dan pada teori ini James dan Joe mengatakan bahwa sinar cahaya yang terletak di atas kepala Fredrik yang dia sebutkan dalam laporan radionya kemungkinan besar adalah planet Venus, Mars, dan Merkurius serta bintang Antares yang memiliki ciri-ciri sesuai dengan deskripsi Fredrik, tetapi tetap tidak dapat menjelaskan kenapa sampai detik ini serpihan pesawat ataupun barang-barang yang dibawa Fredrik pada malam hari itu tidak ada yang ditemukan sampai detik ini. Teori muncul karena jika melihat dari spesifikasi pesawat Cessna 182L yang merupakan pesawat bermesin tunggal dan sangat baik performanya dan dia juga memiliki bahan bakar yang cukup untuk terbang sejauh 800 km atau 500 mil dan juga melihat dari jam terbang Fredrik serta pengalaman pendidikan Fredrik, maka seharusnya penerbangan tersebut tidak menimbulkan masalah. Tentu beda ceritanya jika Fredrik sebenarnya mengarang skenario tentang adanya pesawat yang mengikutinya dan dengan sengaja dia mematikan radar pesawatnya lalu menabrakkan dirinya ke dalam laut. Tetapi teori-teori ini dibantah oleh dokter dan rekan-rekan Fredrik yang sangat mengenal dia. Mereka mengatakan kalau dia saat itu tidak memiliki masalah dalam kehidupannya maupun masalah dalam mentalnya. Dan sama seperti teori kecelakaan yang sebelumnya, kalau memang Fredrik pada malam hari itu bunuh diri, maka seharusnya ditemukan serpihan-serpihan pesawat ataupun barang-barang yang dibawa Fredrik pada malam hari itu.
Tetapi sampai saat ini tidak dapat ditemukan apapun itu, dan bahkan tutup pesawat yang ditemukan pun oleh beberapa orang dianggap bukan milik pesawat Fredrik. Kasus ini sendiri diangkat menjadi sebuah film yang disutradarai oleh Luke Robson yang rilis pada tahun 2017 lalu dengan judul The Disappearance of Fredrik Valentin. Kalau kalian ingin tahu gambarannya secara film dan nyata, kalian bisa coba untuk melihat film ini. Dan itulah dia tentang cerita misteri menghilangnya Fredrik, dan sampai saat ini masih menjadi misteri dan belum terpecahkan kasusnya sampai detik ini. Kalau menurut kalian lebih percaya teori yang mana? Apakah ada kemungkinan dia diculik oleh UFO dan juga dia dijadikan objek penelitian sehingga dia menghilang dari muka bumi ini? Ataukah ada kemungkinan lain kalau dia bunuh diri dan mengarang cerita tentang kehadiran UFO pada malam hari itu? Kalau menurut kalian lebih percaya teori mana? Dan kalian coba sertakan alasannya kenapa kalian lebih mempercayai teori tersebut. Dan kalau kalian tanya ke aku apakah aku percaya dengan UFO, aku rasa aku akan menjawab iya, karena kita ini hidup di antara berjuta-juta planet, dan bahkan mungkin ada yang juga memiliki kehidupan seperti kita, dan juga mungkin mereka lebih cerdas daripada kita sehingga mereka mungkin melihat kita dari sana ke sini, kita juga nggak akan tahu, dan itu akan masih menjadi misteri sampai sekarang, sampai mungkin beratus-ratus tahun nanti kita akan berhasil untuk mengetahui rahasia ini. Oke, Amers-Amers-ku, sampai juga kita di ujung video hari ini. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa klik like-nya, share ke teman-teman kalian, dan juga kalau kalian ada ide-ide menarik atau mungkin kasus-kasus menarik lainnya yang bisa aku bahas, kalian bisa aja komen di bawah. Dan juga kalian jangan lupa subscribe channel ini dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan updatean-updatean seru aku lainnya. Dan jangan lupa follow aku di Instagram di @deviamare13. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.